وعلى آله وصحبه عدد كل شقي ومسؤول. Amma ba'du. Para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz yang senantiasa saya hormati, keluarga besar almarhum birahmatil hayyul qayyum Kiai JZ yang saya cintai, wabil khusus pengarsa Umi Hajah Yayan Duyani, Kiai Haji Aang Abdullah Zain MPD pembaca doa, master pembaca doa. Kalau SPD itu sih penting itu ya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Az-Zainiyah Nagrog Sinar Barokah Sukabumi dan segenap keluarga besar pondok pesantren Az-Zainiyah. Para alim ulama yang hadir dalam kesempatan ini, beliau terhormat Bapak Kiai Haji BP Muhammad Dabbas, Wakil Talqin Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Surabaya, dan semuanya para asatidz yang hadir, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, yang saya lihat di jajaran depan ini, bapak-bapak dari TNI, Angkatan Laut, makanya hujan karena dari Angkatan Laut yang hadir. Gak apa-apa, saya maknai positif. Teratak sempat jebol itu berarti antara kita dengan Allah udah gak ada hijab, insya Allah. Terus apa nih? Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih di dalam suasana pandemi COVID, makanya semuanya pakai masker. Saya habis kembali pakai maskernya, saya ada masker karena lagi ngomong pakai. Saya khusus pas ngomong sama pas saya ngerokok itu nggak saya pakai. Karena cari masker yang lubang ada untuk rokoknya nggak ada. Masih dalam suasana pandemi COVID yang melanda dunia, khususnya di Indonesia ini, acara ini tetap bisa berlangsung. Alhamdulillah. Tentu semuanya adalah fadl dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan acara ini akan membawa keberkahan yang besar buat kita semuanya, buat bangsa Indonesia, buat semuanya umat Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Utamanya berkah acara ini mudah-mudahan Corona, ya kalau orang Jawa ini virus namanya virus konora. Bukan konora, bukan corona, tapi orang Jawa bilang ini virus konora. Karena dengan adanya virus ini konora ngaji, konora lumoh, konora kumpul-kumpul, pokoknya serba. Dan mudah-mudahan virus konora ini dengan adanya acara ini yang tadi kita baca mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita membaca Al-Dzikir, kita membaca kalimah-kalimah thayyibah, insya Allah mudah-mudahan virus konora ini akan berubah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terutama kalimah thayyibah. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallah hisni. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi yang menyampaikan, tetapi kalimatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah hisni. Man qalaha dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min iqabi aidin adabi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Man qalaha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati, dakhala hisni, dia akan masuk ke dalam benteng. Wa man dakhala hisni amina min iqabi aidin adabi, dan orang yang masuk ke dalam bentengku akan aman dari siksaku. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Terutama siksa neraka nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Aman semuanya bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu di hari kiamat nanti, ini kebetulan kita di bulan Maulid Nabi SAW, bersama-sama kita mengenang kembali hari kelahiran Rasul Muhammad SAW yang dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari apa? Senin. Betul, Senin. Betul. Makanya kalau mau apa-apa itu Senin. Mau buka toko Senin, mau bangun madrasah Senin, itu harinya Nabi. Nabi itu lahir hari Senin. Ibunya Nabi mendapatkan berita bahwa beliau ini hamil itu malam Senin, mimpi. Loh, mimpi aja kok dipersoalkan, Topik. Loh, mimpi itu bagian dari ilmu kenabian. Yang sering merusak mimpi itu sehingga tidak ada artinya ini kan kita. Saya di mana mimpi apa? Saya mimpi kucing nabrak ember. Oh, kucing itu kakinya 4, ember 0, berarti 4-0. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ada nggak? Datang orang. Datang nggak? Yang sering merusak mimpi itu kita. Tapi sebetulnya mimpi itu banyak artinya. Bagian dari ilmu kenabian itu ada di dalam apa? Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih apa? Putranya Nabi Ismail melalui mimpi. Nabi hanya melalui mimpi. Ibunya Nabi SAW, As-Sayyidah Al-Karimah Aminah, mendapatkan kabar gembira bahwa beliau dalam keadaan hamil itu pada malam Senin melalui mimpi. Ketika dinyatakan dalam mimpi itu ada suara, innaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Hai Aminah, kau sekarang sedang mengandung, dan yang berada di dalam kandunganmu itu kelak akan menjadi pemimpin umat. Pemimpin apa? Saudara. Bukan pemimpin yang umat-umatan. Tahu umat-umatan? Hari ini mimpin, besok hari ini dekat sama rakyat, besok jauh, hari ini dekat, besok jauh. Itu umat-umatan. Pemimpin bukan apa? Umat-umatan. Kalau umat-umatan itu, kalau dia jalannya sudah lurus, sudah tidak terlibat dalam aliran sesat. Tapi kalau umat-umatan itu terlibat dalam aliran sesat. Saat butuh ikut, tapi nggak butuh jauh. Ada nggak kira-kira? Datang orangnya. Menjelang pilkada dekat sama kiai, habis pilkada lari, alhamdulillah. Maka ada orang bilang pilkada sama pilkab itu bedanya sedikit. Pilkab itu kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal dalam mimpi itu ada suara innaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Hai Aminah, kau sekarang sedang mengandung, dan yang berada di dalam kandunganmu itu kelak akan menjadi pemimpin umat. Fa idza wada'tihi, nanti kalau sudah kau lahirkan, fasammihi Muhammad. Salu ala Nabi. Jadi malam Senin, ketika Nabi lahir juga hari Senin. Nabi mendapat wahyu di Gua Hira juga hari apa? Senin. Nabi hijrah ke Madinah juga hari apa? Nabi wafat pindah dari alam dunia ke alam kubur juga hari apa? Hari Senin itu istimewa. Makanya zaman kalau apa-apa Senin saya begitu. Kalau ada tamu minta hari Habib ini Senin. Datang Senin.
Senin, kadang orang ngomongnya belum selesai Senin. Dan nanti kadang-kadang orang tanya, lah itu Senin apa? Ya sudah, oh itu di Jawa, kadang saya pakai bahasa Jawa. Ya sudah, Senin apa terserah, yang penting tahu nggak di Senin ini dia bilang gitu. Nah, ini para hadis yang dimuliakan Allah mimpi. Ibunya Nabi mimpi demikian. Dan Nabi kemudian lahir pada hari Senin dan seterusnya. Dan Nabi SAW yang kita peringati hari kelahirannya beliau bersama. Setiap Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa yang mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajab da'awha fid dunya. Tapi yang diberikan kepada nabi-nabi itu doa yang mustajab itu sudah diucapkan ketika di dunia. Adapun aku, kata Nabi adapun aku, doa yang Allah berikan kepada nabi-nabi saudara-saudaraku yang lalu itu yang mustajab yang sudah dibaca di dunia yang diberikan Allah kepadaku masih saya simpan. Masih apa? Saya akhirnya kalau keliru bahasa Jawa karena Jawa dan Sunda itu kadang-kadang ada ucapannya sama, maknanya beda. Saya ingat cerita ada orang dari Jawa itu datang ke Sunda ini mencari kerjaan, hanya dikasih oleh orang jadi kena sopirnya orang Sunda. Naik di jalannya agak nanjak begini, mesinnya mati, sopir teriak di jalan sambil teriak, coklat ganjel. Coklat ganjel. Orang Jawa mau dari rezeki kok yang halal kok berat dia sampai ganjil-ganjil suruh makan. Akhirnya ganjil sudah dicopot. Jawa kapan ini? Ganjil sudah dicopot ini sebetulnya teriak atos. Orang Jawa marah, ya atos mau ganjil kok. Kalau roti ya nggak atos kan. Bahasa itu kadang-kadang ucapannya sama, maknanya apa? Nah kita ini di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, tapi kita bisa bersatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah para hadis yang dimuliakan Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi diberi oleh Allah doa yang mustajab. Wa inni, kata Nabi, ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Dan aku, doa yang Allah berikan kepadaku yang mustajab itu masih saya simpan. Nanti di hari kiamat aku akan panjatkan doa itu. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada umat. Wal habibul habibul syafa'atu likulli hawlin minal ahwari muqtahimi huwal habibul habibul syafa'atu likulli mendapatkan syafaat Rasul yang di hari kiamat nanti. Rasul ini memanjatkan doa yang Allah berikan yang paling mustajab, syafaati li ahli la ilaha illallah. Syafaatku akan sampai kepada orang-orang yang ahli la ilaha illallah, yang lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya mengiktikadi la ilaha illallah, dan perbuatannya orang la ilaha illallah. Sambil sudah ditalqin. Gitu punya. Nuhun. Sampai sudah ditalqin mengucap la ilaha illallah dari guru. Guru bersambung ke gurunya lagi. Guru bersambung ke gurunya lagi. Bersambung ke gurunya lagi. Terus sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang pilihan Allah Subhanahu.
kalimat la ilaha illallah yang sudah sampai ditalkin oleh guru sambung sampai ke atas, sampai bersambung dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jangan pernah lepas dari mulut kita. Ayo jangan pernah lepas dari hati kita. Terus kita ucapkan, terus kita itikadi baik berupa zikir dengan lisan maupun berupa zikir dengan perbuatan. Karena bisa zikir itu dengan perbuatan, bisa dengan lisan. Zikir dengan perbuatan bagaimana? Anda lihat ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah dengan digoda oleh istrinya raja yang cantiknya kayak begitu, sampai digambar cantiknya itu masya Allah, lehernya putih. Kalau minum kopi itu kelihatan hitam. Saya mau kasih contoh, nggak ada kopinya. Jadi ya, ini termasuk pecinta kopi. Kenapa saya cinta kopi? Karena banyak para wali-wali itu cinta sama kopi. Para wali-wali itu kalau sudah ngomong soal kopi istimewa lama-lama. Bahkan salah seorang di antara mereka Al-Habib Ahmad atau siapa Bajahdah, itu wali besar. Dia mengatakan, man mata wa fi batnihi asharun minal qahwa. Orang yang mati dan di perutnya ada sisa-sisa kopi, itu nanti tidak ditanya malaikat. Makanya kalau nanti ada saudaramu mau mati, kasih kopi yang banyak. Nah, ketika saya coba berpikir, kenapa kok sampai sedemikian minum kopi itu faedahnya? Ternyata ketika Habib ini hidup, pada saat itu kopi itu menjadi minuman favoritnya orang-orang ahli zikir. Biar zikir malam ini nggak ngantuk, minum apa? Kopi. Biar tadarus Al-Quran nggak ngantuk, minum apa? Kopi. Minum kopi. Biar dia mulai dia minum kopi. Maka kopi itu berfungsi membantu memperlancar orang zikir ini. Karena kopi menjadi minuman favoritnya orang-orang ahli zikir, maka pada saat itu kalau udah ada orang mati di perutnya kok ada sisa-sisa kopi, oh berarti ahli zikir. Itu berarti ahli zikir. Malaikat nggak tanya, udah tahu malaikat. Nah, apakah saat ini dalil itu bisa digunakan? Wallahu a'lam. Karena tidak setiap orang yang minum kopi itu pada saat ini niatnya untuk memperkuat zikir. Ada yang minum kopi biar melek lalu main kartu. Ada nggak di sini? Ada nggak? Nah, kalau itu wallahu a'lam. Jadi kita bukan harganya kok nih, tapi enggaknya. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Nabi Allah Yusuf ketika digoda oleh istrinya raja, yang kayak begitu cantiknya, di tempat yang sepi, sendiri, nggak ada. Yang menginginkannya perempuan, yang perempuan bukan sembarang orang. Imra'atu dhatu mansabatin, seorang wanita yang punya martabat yang tinggi di tengah masyarakat, cantik kedudukannya di masyarakat ini, di tempat yang sepi. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf masih muda saat itu. Apa muda dan tua ini dalam lain? Muda dan tua dalam urusan wanita ini jadi pertimbangan yang sangat hebat, yang harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena tua dan muda dalam urusan wanita. Pada satu ketika bagaimana anak muda bertanya kepada orang tua, bah terbilang enggak? Kalau yang sepuh sudah eyang, abah sudah umurnya sudah 70 tahun, ditanya, sampai kan pernah mengalami muda, saya belum pernah jadi tua. Saya ingin tahu bedanya muda sama tua itu apa, Bah? Tolong diceritakan, Bah. Itu anak muda tanya kepada orang tua. Dijawab, aduh, ya beda. Antara tua dengan muda itu beda. Ketika saya seumur kau, Nak, ember kanan kiri ini saya angkat dari sumur masuk ke kamar mandi, bolak balik 12 kali kuat.
Dan sekarang sudah tua, jangankan ember kanan kiri, gayung itu, gayung ciduk, gayung mau mandi itu belum sampai sudah habis. Oh itu kan tenaga Mbak. Nah urusan makanan gimana Mbak? Urusan makanan ketika Mbak Abah seusia kau masih muda, manis masuk, pedas masuk, semuanya yang halal masuk, gak ada masalah. Ya sekarang Mbak, pedas sedikit, drop. Ada esnya, drop. Serba gak enak semua. Gitu ya Mbak, jadi lain ya Mbak, muda sama tua. Itu tadi urusan tenaga Mbak, yang tadi urusan makanan. Urusan orang perempuan gimana? Aduh, itu lebih menderita lagi. Lah menderitanya gimana? Benar gimana? Yang tua Abah nggak mau, yang muda nggak mau sama Abah. Repot pengangguran ini. Yang tua Abah nggak mau, yang muda nggak mau sama. Nabi Allah Yusuf ketika itu masih muda, tapi ajakan wanita yang baru kesempatan ini sudah terbuka. Nabi Allah Yusuf ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, Nabi Allah Yusuf ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saya nggak mau karena saya kepengen dapat ridhonya Allah, bukan mendapat laknatnya Allah. Ingat kepada Allah sehingga mestinya perbuatan yang dia mampu untuk mengerjakan, dia tidak mau mengerjakan. Salam Nabi. Nah para hadirin yang dimuliakan Allah, ini bentuk zikir yang begitu, bentuk zikir yang demikian juga bisa kita jalankan setiap hari. Sampai lewat, kok ada paku atau ada kaca di tengah jalan, kamu ingat, oh ini kalau kena kakiku sakit, kalau kena kakinya saudaraku juga sakit. Saya disuruh oleh Nabi mencintai saudara sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Kalau begitu saya nggak mau sakit, saya juga nggak mau saudara saya sakit. Ambil kacanya, beliknya, buang, kopinya datang. Yang nuangin jaketnya Banser tuh, jangan main-main. Ada Banser ini? Ada sama Banser. Saya bawa jaket Banser. Banser itu di mana-mana selalu di sampingnya Kiai. Maka saya bilang, kalau di sampingnya Kiai itu Banser, kalau di atasnya serban. Kalau di samping Kiai apa? Kalau di atasnya dua-duanya bagus. Tadi sampai apa? Kopi minum dulu ya. Belum sampai kopi ini, para aulia, para wali ada kalau mau minum ada Fatihahnya khusus. Ini saya kasih. Al-Fatihah al-Ilam ala arwah al-masyayikh ahli al-qahwah al-dunia wa man syaribaha bimiyah dan seterusnya ada. Kalau minum teh botol, minum lah. Al-Fatihah ila arwah al-masyayikh ahli teh botol. Kalau masyayikh ahli qahwah ada. Nabi Yusuf ingat kepada Allah dengan perbuatan. Ada yang ingat lagi contohnya, Nabi ingat kepada Allah melalui zikir, mengeluarkan kalimat thayyibah. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam dipindahkan oleh Allah dari dunia yang luas ini masuk ke dalam perut ikan yang sempit, dari dunia yang terang ini masuk ke dalam perut ikan yang gelap. Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan yang kayak begitu berubah dengan kondisinya ketika di dunia ini, nggak terus diam ngelamun mainan WA. Enggak kayak sampai diam sedikit WA, diam sedikit WA. Ada. Datang orangnya. Datang semua dong. Nabi itu kalau bangun tidur, dan Nabi itu kalau bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Dan kita mestinya meniru bisnis itu bisa. Kita enggak bangun itu cari HP. Ada enggak? Enggak. Ada enggak? Enggak. Datang. Nabi Allah Yusuf di dalam perut ikan tidak kemudian berdiam diri malam, tetapi zikir, ingat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dalam ayat tadi dijelaskan, kalaulah seandainya Yunus ketika aku uji berada di dalam perut ikan tidak bertasbih, tidak berzikir, maka dia akan saya tempatkan di dalam perut ikan itu lebih lama lagi. Berarti Nabiullah Yunus berzikir, bertasbih di dalam perut ikan yang mestinya dia ditempatkan lama oleh Allah, berkat tasbih dan zikirnya hanya dijadikan sebentar. Alhamdulillah. Sebegitu besarnya orang yang berzikir kepada Allah. Nuhun. Di dalam satu ayat Allah berfirman, "Udkuruni adkurkum." Ingatlah kau kepadaku, kau akan kuingat. Ingat dulu kita kepada Allah, baru akan diingat oleh Allah. Ingatlah kau kepadaku, kau akan kuingat. Kalau ingatmu kepadaku sedikit, ingatku kepadamu juga sedikit. Kalau ingatmu kepadaku banyak, ingatku kepadamu juga apa? Kalau kau kepadaku ingat terus, aku kepadamu juga akan ingat terus. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mari kita lihat doanya para orang-orang soleh, doanya orang-orang yang ahli zikir itu mustajab, walaupun berdoanya sederhana. Berdoanya kan mustajab. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala. Tahu Ibrahim bin Adham? Kenal? Kenal enggak? Enggak? Ayo ding-ding. Kemana? Gimana? Lagunya orang bingung sampai paham. Itu kemana dimana itu lagunya orang bingung. Pertanda bahwa setelah lagu itu ngetop nanti di Indonesia banyak orang bingung. Kemana? Dimana? Lagu-lagu semacam itu banyak mengandung isyarat. Dulu ketika Indol itu muncul, orang geger, hukumnya bagaimana ini? Bokong, itu berapa? Saya itu berapa sekali nanggap Indol? 250 juta. Bokongnya mahal ya. Loh, ini bagaimana hukumnya? Jangan bicara hukum, itu sudah jelas. Orang perempuan joget seperti itu sudah jelas hukumnya. Sekarang kita bicara aja, bokong segitu mahalnya. Jangan-jangan ini pertanda zaman bahwa kita akan memasuki satu zaman di mana harga bokong ini akan mahal sekali. Orang mau menempatkan bokong anaknya di kursi sekolahan, mahal. Orang mau menempatkan bokongnya di kursi pegawai, mahal. Orang mau menempatkan bokong di kursi DPR, mahal. Orang mau menempatkan bokong di kursi bupati, mahal. Terus pokoknya bokong mahal. Di barokati Inul radhiyallahu anhu. Itu isyarat. Lagu Ayu Ting Ting itu isyarat. Orang banyak mengalami apa? Seperti sekarang ini banyak. Kalau mendengar di TV, mendengar di radio, itu maulid bid'ah, itu thariqah bid'ah, itu apalagi bid'ah, itu bid'ah, semuanya bid'ah. Sementara para kiai itu dia mendengarkan pengajian barangkali, ayo kita berpikir, ayo maulid, ayo manakib, ayo begini. Kemana? Di mana? Maka supaya sampai nggak bingung, punya patokan, punya pegangan, punya guru. Alhamdulillah. Orang yang punya guru nggak akan tersesat jalan, nggak bingung. Yang bingung kemana di mana itu kan orang yang nggak punya apa? Nggak punya jalan, nggak punya penunjuk jalan, nggak punya pembimbing. Sampai ada pembimbingnya. Betul. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasbunallah. Hasbunallah.
berdua siap? Siap. Saya nggak siap. Harus punya guru. Ya. Nah, guru ini bermacam-macam. Ada guru yang mengajarkan kita ilmu bumi, ada guru yang mengajarkan ilmu hitung-hitungan, ada guru yang begini, ada guru yang begitu, ada guru yang mengajarkan ilmu agama, ada guru yang akan membimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kepada semua guru ini sebaiknya seyogyanya kita menaruh hormat, terutama guru yang akan membawa kita ini ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan ridho Allah fi ridhol walidain. Allah akan ridho kalau kedua orang tuamu ridho. Kalau kedua orang tuamu tidak ridho, Allah tidak akan ridho. Demikian juga ridho Allah fi ridho syuyukh. Allah akan ridho kalau gurumu ridho. Nah kalau gurumu nggak ridho, Allah tidak akan ridho. Makanya banyak orang kadang-kadang maaf kita lihat kenyataan di masyarakat. Belajar agama lama, di pondok bertahun-tahun, pulang pengajian nggak ada yang dengerin. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Nggak datang sih orangnya. Pengajian, kok sampai pakai pengeras suara, nggak ada yang dengerin pengajian. Tapi ada yang mungkin di pondok itu 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi karena dia diridhoi oleh gurunya, khidmat betul kepada gurunya, subhanallah. Bahkan ada cerita ketika ada anak sudah di pondok ini lama sekali, dia pamit kepada gurunya, guru saya kangen sama keluarga, saya mau pulang dulu, jalan nggak seperti sekarang, jalan seperti dulu itu banyak jalan yang berlubang-lubang. Kalau sekarang kan nggak banyak lubang yang berjalan-jalan. Kalau urusan begitu kok nyandak mesti. Dulu banyak jalan yang apa? Berlubang. Nah sekarang Lubang berjalan. jalan mau pulang ke rumah itu banyak kesulitan, banyak kesulitan. Gurunya tahu bahwa ini muridku mau pulang dan jalan ini banyak kesulitan. Maka gurunya berpesan, kau kalau pulang, nanti kalau di tengah jalan kau menemui kesulitan, panggil namaku. Panggil apa? Kalau ketika matahari sudah hampir terbenam sampai di pinggir sungai, dia harus menyeberang pakai apa? Perahu. Orang yang punya perahu ini sudah nggak ada, sudah pulang. Dia nggak bisa nyebrang. Ya bagaimana kalau saya kemauan mendulu atau bagaimana? Akhirnya dia ingat pesan gurunya. Ingat pesan gurunya, dia panggil nama gurunya. Umpamanya nama gurunya itu Syekh Ali misalnya. Ya Syekh Ali, ya Syekh Ali, ya Syekh Ali. Tiba-tiba kayak ada yang mendorong dia jalan ke atas saya. Masya Allah. Tuh, saya kok bisa jalan ke atas saya. Tuh, Masya Allah. Ya Syekh Ali. Sampai ke satu. Jalan lagi. Ketika mau naik ke atas puncak gunung itu sudah napasnya sudah nggak tahan, dia panggil guru, ya Syekh Ali, ya Syekh Ali, ya Syekh Ali. Kayak ada yang dorong, dia bisa sampai. Satu saat pikiran dalam tanda petik, pikiran nakalnya santri ini keluar. Pikiran nakalnya santri ini keluar, dia mengatakan, daya, nama guru aja saya sebut, saya bisa berjalan di atas saya. Saya bisa nanjak gunung yang tinggi itu sampai sebegitu entengnya. Lah apalagi kalau yang saya sebut namanya Allah. Pasti akan lebih, bukan hanya berjalan di atas saya, mungkin saya bisa berangkang di atas sana. Besok saya tidak sebut nama guru saya sebut nama apa. Coba jalan di atas apa. Begitu mau jalan di atas saya, dia ya Rahman, ya Rahman, tenggelam. Ulang, ya Rahman, tenggelam lagi. Ya, aneh. Nama guru saya sebut, saya bisa jalan di atas saya. Nama Allah saya sebut, saya justru tenggelam. Sesuatu yang tidak masuk akal. Masa guru saya lebih besar dari Allah? Itu tidak mungkin. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. La ghaliba lahu, tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La mu'tiya lima mana'ta wa la mana lima a'taita. Orang yang sudah dicegah oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk membuka penghalang.
Kalau Allah memberi, tidak akan ada yang mampu mencegah. Kalau Allah mencegah, tidak ada yang mampu memberi. Allahu Akbar. Allahu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika dia dalam kebingungan demikian, dia putuskan, saya tidak akan segera pulang, saya akan balik ke pondok. Saya akan tanya kepada guru saya apa rahasianya. Kalau saya sebut nama Allah, saya justru tenggelam. Kalau saya sebut nama guru, bisa jadi saya di atas saya. Ini pasti ada rahasia. Gak mungkin guru saya lebih besar dari Gusti Allah, itu sudah gak mungkin. Ini ada ilmunya. Pak, gak jadi pulang, dia balik ke pondok. Balik ke pondok, tanya sama gurunya, kenapa kau balik? Saya ada kesulitan yang harus saya tanyakan sama panjenengan, baru saya tenang nanti saya sampaikan. Apa kesulitannya? Seperti yang sampean pesankan. Kalau saya mengalami kesulitan supaya panggil nama saya. Kalau kesulitan saya panggil. Alhamdulillah. Kesulitan itu. Tiba-tiba pikiran nakal saya ini keluar. Sedang nama sampean aja saya sebut, kesulitan itu bisa hilang. Apalagi kalau yang saya sebut nama Allah. Saya sebut nama Allah, kesulitan gak hilang. Saya menyebut nama sampean bisa berjalan di atas air. Tapi menyebut nama Allah justru saya tenggelam. Gurunya tersenyum. Itu guru sabarnya seperti itu, melihat murid yang apa? Yang kayak begini justru tersenyum. Ini murid kreatif. Kalau murid yang hanya murid okon. Gurunya melihat murid yang kayak begitu tersenyum, lalu dikasih tahu gini, nah, kau mengalami kesulitan, saya suruh kau panggil nama. Kau itu anakku. Apa? Anakku. Kalau kau bin siapa, bin bapakmu, itu kau anak jasmani. Tapi waladur ruh, anak ruh, kau berguru kepada siapa? Nuhun. Apa? Nuhun. Muhun. Kau adalah anak ruhku. Kalau kau menerima pelajaran, menerima bimbingan dari aku. Ketika kau dalam kesulitan, kau memanggil namaku, ada kontak antara ayah dan anak. Ada kontak antara anak dan apa? Kau kesulitan, kau memanggil kontak. Dan saya diberi oleh Allah tahu, oh ini muridku berada dalam kesulitan. Lalu saya angkat tangan, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, muridku yang berada dalam kesulitan, mudah-mudahan kau lepaskan kesulitannya dan segera kau berikan jalan keluar yang baik. Ya Allah, kau bisa berjalan di atas air bukan karena aku, tapi karena aku kontak, kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau saya panggil nama Allah, kok malah tenggelam saya. Lah kamu belum kenal kok panggil-panggil. Belum kenal kok apa? Makanya guru mengenalkan kita ke jalan kita. Dan berdoa kepada Allah memanggil nama guru. Dan selamat enggak. Guru dipanggil seperti orang tua yang dipanggil anaknya. Anak itu kalau sudah dalam kesulitan, dia berteriak ibunya pasti terasa. Cuman kadang-kadang tidak bisa menafsirkan, aku saya kok hari ini kok bingung ya, hari ini kok sumpah rasanya, kok nggak enak ya. Nggak tahu terima kabar anaknya sakit. Pernah begitu nggak? Gini lagi. Nah ini kontak, ada kontak batinnya antara murid dan guru juga demikian. Nah guru siapa dan murid siapa? Murid yang betul-betul cinta kepada gurunya, yang betul-betul menyerahkan diri dalam bimbingan guru. Maka kalau guru itu ridho, Allah akan apa? Kalau guru tidak ridho, Allah tidak akan apa?
Nah mudah-mudahan malam hari ini yang meskipun dalam suasana kayak begini, pandemi, kemudian COVID-19, kemudian ini kabut, ini saya kira tadi bakar dupa gaharu. Nggak taunya kabut ini, ya. Anda tetap hadir untuk menghormat halnya guru, mudah-mudahan dapat ridhonya guru dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat ridhonya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Maka orang mengatakan boleh kau mengambil tabarruk dari 1000 guru, tapi guru yang untuk tahkim membawa kau ke jalan Allah satu. Jangan banyak guru nanti sampai bingung kemana di mana. Kalau belajar apalagi kitab-kitab 1000 guru silahkan. Semakin banyak guru semakin berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi guru yang membawa kau ke jalan Allah satu. Karena kalau masakan ini terlalu banyak yang masak malah nggak makan. Kalau masakan ini terlalu banyak yang masak malah nggak jadi. Yang sini bilang ini kurang garam, yang sini bilang udah cukup, yang sini kurang gulanya, yang sini kurang jahenya, kurang cabenya, jadinya nggak genah malah masakan. Nggak genah. Orang genah. Nah, guru satu. Di dalam kitab Manaqib Syaikhul Jailani radhiyallahu ta'ala kita diajarkan para ulama kita untuk tidak pernah meninggalkan apa yang sering saya sebut sebagai molimo, atau kalau orang Sunda bilang apa? Kalau di Jawa bilang molimo. Malima, jangan kerja. Yang orang dulu bilang jangan mengerjakan malima. Sekarang saya bilang kau harus mengerjakan malima. Lah malima yang orang dulu yang nggak boleh itu yang bagaimana? Yang orang dulu nggak boleh kau mengerjakan malima itu malima yang nggak bener, maling, main, minum, madon dan sebagainya, madan.
Gitu. Tapi kalau malima yang kita disuruh mengerjakan ini malimanya para kiai, malumannya para ulama, malimanya para guru-guru mursyid, malimanya para habaib, para anak cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh malimah. Lah apa itu malimah yang baik-baik? Mauludan, baca maulud. Manakib, baca manakib. Mendengarkan mau'idah, pengajian. Habis itu makan terus mulih. Maulud, manakib, mau'idah, makan. Maulud, manakib, mau'idah, makan. Ini sudah makan belum? Boleh mau. Saya masih giliran mau'idah, habis ini makan terus apa? Pada maulid kita diajarkan mengenal Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan goyang kita. Ketika kita baca maulud, banyak golongan yang banyak mulut. Biarin. Kita baca maulud, dia banyak apa? Mulut. Ada kita berzikir pada sholat, tidak ada itu pada zaman Nabi, tidak ada. Biarin. Kita baca Yasin, kayak tadi saya di sini ada bacaan Yasin di sini, masya Allah, salamun qalam min rabbir rahim, salamun qalam min rabbir rahim, diulang-ulang. Itu masa pekerjaan para ulama-ulama, para wali-wali. Baca Yasin boleh enggak itu ya sudah, kamu diam aja, ada tidak apa-apa. Kalau banyak ngomong, kau saya Yasinkan loh. Aliran-aliran kayak begitu marah. Maka di mana-mana saya selalu berpesan. Sampean boleh punya rumah baru. Amin. 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 Boleh punya mobil baru. Amin. Boleh punya gelang cincin kalung yang baru. Amin. Tapi dalam semua agama jangan ikut yang baru-baru. Betul? Betul? Rumah baru boleh. Sepeda motor baru boleh. Mobil baru boleh. Istri baru. Gak ada yang berani bilang tidak apa-apa. Satu, Nabi dengan Sayyidah Khadijah selama hidupnya Sayyidah Khadijah hanya satu. Selalu ada Nabi. Nabi ketika menikah dengan Sayyidatina Khadijah alaihassalam. Loh, Khadijah kok disebut alaihassalam? Kalau yang lainnya kalau radhiyallahu anha, karena Khadijah mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian melalui Nabi. Nabi menyampaikan, ya Khadijah, innallaha yuqri'uki salam. Wahai Khadijah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Dijawab oleh Khadijah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu Siti Khadijah. Allahumma antas salam wa minkas salam ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam Nah, para hadirin, di dalam kita manaqib diceritakan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada saat itu masih muda. Jadi kalau sampai baca di dalam manaqib Al-Jailani, manaqib itu banyak. Ada yang Al-Jailani disusun oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, yang kemudian disyarahkan melalui Meranggen, Semarang. Meranggen itu ada mursyid besar tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Kiai Muslih, itu mensyarahkan di Nurul Burhan. Ada lagi yang Kiai Siddiq Kudus itu mensyarahkan menjadi Nurul Jinani, tapi tetap matanya intinya adalah Al-Jailani. Nah, ada manaqib yang lain, ada manaqib yang lain, tapi semuanya intinya menceritakan karunia Allah kepada hamba yang dimuliakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di dalam manaqib Al-Jailani diceritakan satu hari ada orang mau berangkat berdagang, dia datang dulu kepada Syekh Ahmad bin Muslim Al-Jabbas. Ini gurunya Syekh Abdul Qadir. Ketika mau datang ke mau berangkat dagang, Syekh Ahmad bilang, kau jangan berangkat. Kau kalau berangkat pada masa musim dagang ini, kau akan hasil. Tapi di tengah jalan kau akan dirampok, nanti lehermu dipotong, hartamu bingung. Gimana? Kau nggak datang gimana?
Ketika itu ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pasar. Dia mau menuju pasar, Syekh Abdul Qadir lagi berjalan, juga ketemu di situ. Bahwa syabun yauma idzin. Ketika itu Syekh Abdul Qadir masih muda. Masih muda, belum sepuh, belum kondang, masyhur sebagai apa? Waliullah yang besar, belum kondang. Masih muda. Nah, lalu dia bilang tanya kepada Syekh Abdul Qadir, gimana? Saya mudahkan pada musim perdagangan ini saya berangkat ke nggak apa-apa, berangkat. Tadhhab saliman wa tarja' ghaniman wa taman alayya. Kau berangkat selamat, untung, pulang untung, bawa untung yang besar, jaminan saya. Berangkat. Ini sana bilang nggak boleh, sini bilang boleh. Kemana? Gimana? Salahnya sendiri. Mau cari tahkim putusan kok dua hakim. Nuhun. Ibu mau kemana, Bu? Kamar mandinya sebelah sana. Kasihan ibu-ibu ini, dingin-dingin dimandiin. Insyaallah pahalanya besar orang yang begitu. Gimana? Tahkim. Kalau mau tahkim tanya, guru berangkat apa enggak? Satu, jangan kau buat bingung dirimu sendiri. Bertarikat dia begitu yang memberikan petunjuk jalan kau menuju oh ya satu, jangan kesana kemari kesana akhirnya kemana? Di mana? Kalau soal kau mengaji ilmu fikih, mengaji ilmu tauhid, mengaji ini, mengaji 1000 guru semakin berkah. Alhamdulillah. Malam ini sampai menghadiri, mencintai, menghormati, memuliakan guru sampai ke Jejen. Dan insya Allah saya melihat beliau, saya nggak kenal, belum kenal kepada beliau, tapi saya yakin orang-orang semacam itu, orang-orang guru-guru semacam itu, meskipun sudah wafat, nggak akan meninggalkan murid. Kenapa saya bisa bilang begitu? Para aulia mengatakan, nahnu kasulahfa. Ada yang mengatakan lagi katimsah. Kami ini seperti penyu, kura-kura. Ada yang mengatakan kami ini seperti buaya. Kami hidup di air, tapi kami punya telur di daratan. Dan hari-hari tertentu, saat-saat tertentu, telur kami yang di daratan itu saya datangi. Buaya sering datang ke telurnya di daratan. Pak Angkatan Laut ini masih tahu. Penyu hidupnya di air, tapi dia punya telur di daratan. Sering berkunjung nanti pasirnya itu dibeginikan, kalau telurnya nggak benar ditutup pasirnya agak buka ditutup lagi, betul nggak? Dia sudah hidup di laut, tapi telurnya di daratan masih diperhatikan. Para masyayikh juga demikian. Dia sudah di alam barzah, tapi murid-muridnya yang di dunia ini tetap diperhatikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yakin kita. Insya Allah guru-guru kita masih memperhatikan kita, dan di atasnya lagi juga, dan di atasnya lagi juga, dan di atasnya lagi juga, dan itu bukan hanya ketika di dunia, nanti di akhirat juga demikian. Sampai jangan kebanyakan bingung nanti. Di akhirat juga demikian. Di akhirat dikatakan dalam ada ayat yang mengatakan malana min syafi'in wala sadiqin hamid. Ketika ayat itu ditanyakan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, apa makna ayat ini wahai Imam Hasan? Malana min syafi'in wala sadiqin hamid. Bu, kemana Bu? Bu, kemana? Di mana? Gak apa-apa anaknya nangis. Malana min syafi'in wala sadiqin hamid. Ketika ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, bagaimana ayat ini, maknanya apa? Imam Hasan menjawab, ini nanti di akhirat. Di akhirat, di neraka, orang sudah masuk neraka, sudah keadaannya kayak begitu, tiba-tiba ada daftar panggilan. Si A, si B, si C datang. Kenapa? Kau keluar. Yang temannya protes, lu kok disuruh keluar kenapa? Oh dia KTP-nya sudah sini, kakaknya sudah sini, kok disuruh keluar?
Ini panggilan dari Sadiqin, teman. Hamim yang melindungi dia. Ada teman yang memberikan syafaat kepada dia. Nanti ada yang dipanggil oleh siapa? Oleh gurunya, oleh orang yang wirid-wiridnya dibaca, oleh orang yang thariqahnya kau jalani, oleh orang yang bimbingannya kau pegang, oleh orang yang kau mengaji kepadanya. Yang sudah di neraka ini dipanggil. Lah yang nggak punya guru, nggak punya teman, nggak punya guru, orang-orang yang membimbing, dia bingung lah. Saya kok nggak ada yang nulung. Malah namin syafiq. Kata malaikat, ya salahmu. Dulu orang ini mau ngaji, walaupun nggak benar, tapi mau ngaji. Dan kamu udah nggak benar, nggak mau ngaji. Ada. Tidak sampai ini. Ya, maka di dunia ia bermanfaat, di akhirat juga bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada orang soleh pada umumnya dan para guru-guru yang membawa membimbing kita pada khususnya akan menempatkan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, saya kira ini sudah jam 12 lebih sampai nanti pulang juga kemalaman. Saya juga jam 1 harus ke airport. Yang penting mari kita berdoa bersama-sama, mohon kepada Allah SWT supaya segera konora ini berubah menjadi konio. Virus konora ini segera minggat, segera pergi. Jangan lumong, kalau pergi kok nanti balik lagi. Minggat. Dan Indonesia pada khususnya akan diberi oleh Allah kesehatan, ketentraman, kenyamanan, keamanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah, la ilaha illallah. عباد الله رجال الله حفظنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا أوقات ويا أبدال وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بربك تولاكم وأولاكم وأعطاكم وفي الأقوان ولكم أغيثنا لأجل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فصلوا أشيافكم يا قوم وحيوا وانصرونا اليوم فحاشا يعتريكم نوم عن الراجي لكم بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسدتي بشارتي ويسكو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فارج الهام يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين الطف بنا والمسلمين الطف بنا والمسلمين إلهنا تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا علينا برد أفريقيا والنوافي وحب كل مطلوب علينا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح لأمة سيدنا محمد وأهلك يا الله من في هلاكه صلاح لأمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.